Halo, kembali lagi bersama saya Kusmika Julius Nurat. Di sini saya akan mereview mengenai kriteria penulisan hasil penelitian. Pada akhir penelitian akan tetapi juga sebelum dan sepanjang penelitian perlu dipertimbangkan sejumlah kriteria agar peneliti senantiasa menilai pekerjaannya dengan maksud agar dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria ini cukup banyak, akan tetapi walaupun tak semua kriteria dapat memenuhi secara lengkap, dapat kita jadikan patokan. Makin banyak kriteria yang diperhatikan, makin tinggi mutu hasil penelitian itu. Kriteria itu mencakup hal-hal sebagai berikut. Mengenai yang pertama ada topik dan metode. Lalu yang kedua ada tingkat kebenaran dan proses produk penelitiannya, yakni mengenai soal kredibilitas, transferabilitas, yang ketiga ada dependabilitas, yang keempat ada konfirmabilitas. Waktu kerja yang produktif berbeda secara individual, ada yang suka bekerja pagi-pagi sekali, ada yang lebih produktif pada malam harinya. Akan tetapi bagi tiap orang panjang hari sama, yakni 24 jam yang harus diatur dan dimanfaatkan seefektif mungkin. Penulisan skripsi atau tesis atau disertasi tidak selalu berjalan lancar. Macam-macam kesulitan, kemacetan, kegagalan, dan kebuntuan yang dapat dihadapi. Pada saat buntu demikian, kita dapat mencoba menganalisis kesulitan yang kita hadapi. Ada kalanya kita mencari kegiatan lain yang tidak ada hubungan dengan skripsi itu seperti berjalan mondar-mandir di kamar. Bila belum terpecahkan, kita dapat mengalihkan pikiran kepada bagian lain yang lebih mudah dikerjakan. Bila kita masih mengalami kemacetan total dalam penulisan, sebaiknya kita hentikan saja dulu selama beberapa hari. Sering mendalam alam, tak sadar masalah itu terus dipikirkan dan dalam masa yang tenang itu mungkin timbul buah pikiran baru sehingga masalah itu kita pandang dari segi yang segar. Seseorang pengarang sering tidak menulis suatu makalah atau skripsi atau tesis secara berurutan. Bab demi bab akan tetapi melakukan lompatan dari suatu bagian ke bagian lain yang tidak berurutan dan dirasakan lebih mudah ditulis pada saat itu. Kemudian, bagian-bagian itu dapat disatukan. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Tidak selalu harus dimulai dengan bab satu ke bab berikutnya. Lalu ada perencanaan penelitian. Penulisan harus direncanakan, namun perencanaan harus cukup fleksibel. Penulisan hasil penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan menurut langkah-langkah yang telah ditentukan sebelumnya dalam desain penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyusunan data penafsirannya memerlukan kreativitas dan karena itu memerlukan pikiran, namun dapat diberikan langkah-langkah yang dapat diikuti pada umumnya. Taraf permulaan merupakan usaha untuk mencari hubungan antara data. Untuk itu perlu diadakannya reduksi data agar dapat dilihat keseluruhannya. Dicoba meninjau data itu dari berbagai sudut pandang untuk menangkap maknanya. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada hal-hal berkenaan dengan partisipan dan penulisan. Kredibilitas adalah proses dan hasil penelitian kredibel, dapat dipercaya dan diterima kebenarannya oleh pembaca yang mempelajarinya secara kritis. Ada 7 kriteria untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, yakni lama penelitian. Apakah peneliti itu saudara lakukan cukup lama untuk mengenal baik responden dengan keadaan lapangan sehingga kehadiran saudara tidak lagi penuh untuk mengumpulkan data dan mengecek semua data. Lalu yang kedua ada observasi yang detail. Yang ketiga ada triangulasi. Yang keempat ada pair debriefing. Yang kelima ada analisis kasus negatif. Yang keenam ada mencek hasil penelitian lain. Yang ketujuh ada member check. Yang kedua, transferabilitas. Itu apakah hasil penelitian saudara dapat diterapkan dalam situasi lain. Kebenaran hasil penelitian juga didukung oleh kemungkinan mengaplikasikannya dalam berbagai kondisi lainnya. Lalu yang ketiga ada dependabilitas.
Apakah hasil penelitian saudara dependable? Menurut pandangan metode kuantitatif, apakah saudara konsisten dalam pengumpulan data, dalam pembentukan dan penggunaan konsep-konsep, dalam membuat tafsiran serta mengambil kesimpulan? Dependabilitas lebih memperhatikan proses penelitian agar sejak pengumpulan data sampai kesimpulan. Lalu ada konfirmabilitas. Ialah konformabilitas juga dapat diperiksa melalui audit trial. Bersamaan dengan pemeriksaan dependabilitas lebih mengutamakan proses, sedangkan konfirmabilitas mengutamakan hasil atau produknya. Soal-soal berkenaan dengan partisipan. Yang pertama ada kondisi wajar natural. Yang kedua ada etika penelitian. Yang keempat ada perspektif atau emik. Yang keempat ada sampling. Yang terakhir adalah proses penelitian, kontradiksi. Lalu adanya timbulnya isu baru. Yang ketiga ada deskripsi dan sintesis. Yang keempat ada alternatif. Yang kelima ada peneliti sebagai instrumen. Yang terakhir adalah penulisan. Sekian dari saya, terima kasih.